Halo teman-teman, jadi thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Memang mencari ilmu diwajibkan untuk setiap individu, tidak memandang gender, laki-laki atau perempuan sama-sama wajib. Karena salah satu dari maqasid mencari ilmu sendiri itu adalah menunjang keimanan seseorang. Iman seseorang bisa sempurna jika ditunjang oleh akal yang sehat dan juga hati yang bersih. Untuk memiliki cara berpikir yang sehat dan benar itu salah satunya dengan ilmu. Adapun ilmu bagaimana yang paling diwajibkan dalam syariat, yaitu adalah ilmu yang menunjang kewajiban-kewajiban kita secara ain. Kewajiban kita pada ibadah-ibadah yang mahdhoh ataupun ibadah yang murni, yaitu adalah sholat, puasa, zakat, haji, dan lain. Kemudian ada kalanya ibadah itu yang ghairu mahdhoh, yang mana biasanya ibadah ghairu mahdhoh di sini itu adalah ibadah yang menjadi wasilah dari terjadinya ibadah murni tersebut. Dan al-wasail hukmul maqasid, pahalanya sama. Menjadi bagian dari organisasi yang mengukuhkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadi bagian dari organisasi yang memiliki visi untuk mensyiarkan Islam, menjadi bagian dari kepengurusan yang mana di situ memudahkan santri-santri untuk belajar agama, untuk belajar sholat, untuk belajar memiliki pengetahuan terhadap ilmu agama. Itu sama hukumnya dengan kita melakukan ibadah mahdhoh itu secara langsung. Kemudian oleh Imam Ghazali digolongkan beberapa maqasid syariah. Yang pertama adalah hifdzuddin, hifdzun nafas, menjaga agama, menjaga kehidupan, hifdzul badan, menjaga badan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kemudian hifdzul mal itu juga termasuk maqasid syar'i. Kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan. Karena itu jika ada orang yang menghabiskan hidupnya untuk merawat keluarganya, menjaga dirinya, dan kesibukannya hanya seputar perkara domestik rumah tangga, itu sebetulnya sudah sesuai dengan maqasidus syar'i dan bisa bernilai ibadah jika diniatkan dengan benar. Itu sebabnya kenapa islamatan alamin, untuk menjadi hamba yang kafah itu tidak perlu menjadi bintang yang dielulukan semua orang. Kita semua punya kesempatan yang sama. Yang penting punya niat yang benar dan juga cara yang benar. Kemudian kayak gini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah tidak menciptakan para jin dan juga para manusia kecuali untuk beribadah kepadanya, bukan hanya untuk sholat kepadanya, bukan hanya untuk kepadanya, tapi beribadah kepadanya. Dan makna ibadah itu sangat luas sekali, termasuk dari 5 maqasidus syar'i itu tadi. Dan juga makna ibadah di sini mencakup segala aspek kehidupan, bahkan menyingkirkan batu di jalan supaya bertujuan orang yang lewat di belakang kita tidak terkena batu tersebut. Itu juga bisa bernilai ibadah, termasuk menjaga silaturahim, kemudian mengukuhkan satu sama lain, eksistensi manusia, menolong, saling menolong, itu juga bernilai ibadah. Kemudian memiliki suami mubaligh, kita hanya menyiapkan makanan dan juga pakaiannya, itu juga bernilai ibadah. Seperti halnya kita menjadi perantara dari. Jadi di zaman yang harus serba keren dan serba presentable ini, terkadang sesuatu yang tidak keren justru bisa menghasilkan nilai ibadah yang paling keren. Tidak terkenal di bumi, namun amat dikenal oleh penduduk langit. Sehingga meremehkan kinerja orang lain itu tidak bisa dibenarkan. Karena kita nggak pernah tahu bagaimana ketulusan hatinya, bagaimana kasih sayang Tuhan kepadanya. Begitu pula meremehkan apa yang sudah kita lakukan, itu juga tidak bisa. Karena bagaimanapun juga usaha sekecil apapun yang kita lakukan itu berharga. Contohnya apa? Sodaqoh siri. Sodaqoh siri pahalanya berlipat-lipat lebih banyak daripada sodaqoh yang terang-terangan. Ini menunjukkan bahwa keikhlasan dan ketulusan itu ada di taraf tertinggi ibadah seseorang. Langsung dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa Allah itu tidak melihat harta dan rupa kalian, tapi Allah itu melihat langsung ke hati seseorang. Oleh karena itu, milikilah hati yang cantik sekalipun tidak ada yang menyadari kecantikan hati tersebut. Niat hati dan juga amal, dan amal itu dinilai melalui usahanya, karena al-ajru biqadri ta'ab, bukan hasilnya tapi usahanya. Semakin berusaha, semakin banyak pahala yang kita punya.